Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang beranggota Nelvi Andriana, Nadia Dewi Asmana, Gilang Akira Ramadan, Rozi Restianti. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja tenaga pendidik dan peran guru dalam administrasi tenaga pendidik. Baiklah, yang pertama, perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Asmana, NIM 19086040. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi kinerja tenaga pendidik. Nah, penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM 19002114. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja guru adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tingkatan kompetensi guru. 2. Meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja guru. 3. Menyajikan suatu landasan untuk keputusan. 4. Menyediakan landasan untuk program pembangunan. 5. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 6. Menyediakan landasan dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Andriana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik. Konsepnya terdiri dari beberapa. Yang pertama, syarat sistem evaluasi. Syarat sistem evaluasi terdiri dari yang pertama, valid. Valid adalah aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan tugas lain yang relevan. Dan yang kedua, reliable. Reliable adalah mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang tenaga kerja pendidik yang dievaluasi kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Dan yang ketiga yaitu praktis. Praktis dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Dan yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi terdiri dari yang pertama berdasarkan ketentuan. Berdasarkan ketentuan, evaluasi kinerja tenaga pendidik harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu berdasarkan kinerja. Berdasarkan kinerja adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru atau tenaga pendidik sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan. Dan yang ketiga, berlandaskan dokumen PK Guru. Berlandaskan dokumen PK Guru, penilaian guru atau tenaga pendidik yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik harus memahami semua yang terkait dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilai guru atau tenaga pendidik dan unsur lain yang terlibat
dalam proses evaluasi mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam evaluasi. Dan yang keempat, dilaksanakan secara konsisten, yaitu dilaksanakan teratur setiap tahun diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu terdiri dari objektif, adil, akuntabel, bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan, dan berorientasi pada proses, dan berkelanjutan, dan terakhir itu rahasia. Dan yang selanjutnya yaitu aspek yang perlu dievaluasi. Aspek yang perlu dievaluasi itu yang pertama, evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspeknya meliputi yaitu yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, yang kedua mengevaluasi dan menilai, yang ketiga menganalisis penilaian, dan yang keempat melaksanakan tindak lanjut dari hasil penilaian. Dan yang kedua yaitu evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Aspek evaluasinya meliputi itu yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, yang kedua mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, yang ketiga menganalisis hasil evaluasi bimbingan, dan yang keempat melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam administrasi pendidik tenaga kerja. 1. Membuat buku induk. 2. Mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri. 3. Membuat inventarasi sebuah file pegawaian. Membuat program rutin pegawaian. 5. Membuat program datang sekolah dan pegawai. Dan terakhir mencatat tenaga pendidikan yang akan mengikuti peraturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kelompok 4 jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.